menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan, dan juga nanti kita masuk dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memulai ibadah ini. Kita nyanyikan pujian Dia Peliharaku, Dia Peliharaku. Bersyukur dan bersukacita di hadapan hadirat-Mu Bapa, sebab telah terbukti rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan di dalam menyertai dan memelihara kami. Jika kembali kami ada sebagaimana kami ada saat ini menjadi satu bukti semua terjadi karena berkat kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini pula kami mau mengarahkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk menghadap hadirat Allah yang Maha Suci dan Kudus. Dengan membawa persembahan pujian penyembahan kami. Terimalah pujian penyembahan kami ya Bapa, sebagai ungkapan syukur terima kasih kami atas penyertaan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Dan persiapkan juga hati kami untuk nanti pertengahan ibadah kami mau bersekutu kembali dengan firman-Mu. Biarlah kami semua beroleh kekuatan di dalam penghiburan Roh Kudus, di dalam tuntunan didikan ajaran melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi satu ibadah yang merupakan satu bentuk ibadah syukur kami, ibadah yang sejati yang kami akan lakukan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami yang ada di tempat ini, dan juga Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing, agar betul-betul dapat melaksanakan ibadah dengan satu penuh perhatian dan konsentrasi menghadap hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Ibu Bapak, kita mau siap memuji menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur terima kasih kita atas penyertaan dan pemeliharaannya. Saya serahkan kepada Ibu Dian yang akan memimpin kita dalam puji-pujian bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya puji Tuhan, kita akan naikkan ungkapan syukur kita kepada Allah kita, kepada Yesus. Jangan
apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang tidak bisa kita lepaskan, kita akan tetap mengucap syukur. Amin. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bagi kita, dan Dia begitu baik bagi kita. Haleluya. Kita akan sambung dengan pujian berikutnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. memelihara kita dengan begitu luar biasa baik, bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan Allah yang mau berbicara, yang mau sampaikan hatinya bagi kita. Dan kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Waktu Tuhan pasti
Tuhan berkati Ibu Dian yang sudah memimpin kami dalam memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkati Mama Helen yang sudah mengiring kami dengan bersama. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar sebagai anak firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami semua untuk hati kami siap ditabur dengan kebenaran firman. Urapi Bapak Kepala kami yang akan menjadi penyampai firman Tuhan. Dan urapan daripada Roh Kudus-Mu memperlengkapi hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita sudah bersekutu melalui beberapa lagu pujian, ya, dan saatnya kembali kita akan memasuki persekutuan dengan firman Tuhan. Makna satu ibadah yaitu bersekutu di hadirat Tuhan. Memang kita sudah beberapa waktu, hampir 3 bulan kurang, kita tidak menyelenggarakan ibadah raya dalam satu kebersamaan, ya, secara bersama-sama dalam perhimpunan bersama. Dan mudah-mudahan kita semua berharap dalam waktu-waktu 1 atau 2 minggu ke depan kita bisa memulai, ya, ibadah dalam keterbatasan sesuai dengan acuan panduan protokol kesehatan, di mana dibatasi jumlah yang hadir dan jarak juga dibatasi. Persiapan-persiapan untuk masuk di dalam ruang ibadah juga harus dipersiapkan. Itu hal-hal yang harus dipersiapkan. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kembali sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bukan saja protokol kesehatan yang kita perlu persiapkan, tetapi juga kita pelayan-pelayan Tuhan harus mempersiapkan diri memasuki satu bentuk ibadah yang baru ini. Ya, mungkin tidak seperti biasanya, nanti kita jadi berjarak, kita biasa bersalaman, salaman tangan, lalu sekarang kita dengan salam sebagai hormat seperti demikian, ya. Itu semua terjadi perubahan-perubahan. Tetapi satu hal, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tetap melayani Tuhan yang tidak berubah, sekalipun caranya sedikit mengalami perubahan karena new normal, ya. Kita mengalami perubahan, tapi sikap hati kita tetap kita sebagai pengabdi Tuhan, pelayan Tuhan. Kita akan lihat beberapa ayat yang akan kita renungkan bersama, terambil dari 1 Timotius 3 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perikop firman Tuhan itu syarat-syarat penilik jemaat. Ini merupakan syarat-syarat bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian melayani umat Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, sebagai pembuka di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang pertama, saya akan bacakan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Ya, itu standar sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius. Karena Timotius bertugas untuk membangun jemaat di Efesus. Itulah syaratnya. Penilik jemaat adalah pemimpin jemaat atau pemimpin rohani. Masuk juga di dalamnya yaitu pemimpin sidang jemaat atau gembala sidang. Tetapi yang dimaksudkan dengan pemimpin jemaat itu adalah pemimpin yang siap melayani. Pemimpin yang siap melayani, bukan pemimpin yang minta dilayani, bukan.
Pemimpin yang siap melayani. Jadi kita mempersiapkan diri di pelayan-pelayan Tuhan memasuki satu bentuk ibadah baru, new normal. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Selain tata caranya sedikit berubah, tetapi sikap hati kita sebagai abdi Allah, pelayan Tuhan tidak boleh berubah. Kita harus punya standar yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, saya baca ulang 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena itu penilik jemaat haruslah. Nah, seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tempangan, cakap, mengajar orang. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Seorang pelayan Tuhan itu tak bercacat. Jadi artinya berkenan, kudus. Memang kalau kita tanya siapa di sini yang hidupnya kudus, sulit menjawabnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari. Pertama, kita sadar bahwa kita ini bukan orang kudus, bukan orang suci, bukan orang berkenan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita diperkenan, ditebus, dikuduskan oleh korban yang suci, korban yang kudus. Dari sebab itu, kita berani menyatakan diri bahwa kita ini adalah orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus dan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Karena standarnya demikian, tak bercacat. Ada sebab itu jangan sampai sebagai pelayan Tuhan masih ada diserang, dituduh oleh suara-suara iblis yang menuduh kamu gak layak, kamu berdosa. Itu banyak. Orang-orang ingin melayani Tuhan tapi tertuduh perasaan. Nah, itu tipu muslihat iblis. Jika tuduhan itu memang benar, ya bertobatlah. Karena apa? Standar melayani Tuhan itu tak bercacat. Hidup dalam perkenan Tuhan, standarnya begitu tinggi. Standar kepribadian orang itu begitu tinggi. Mampu mengendalikan diri, dapat menahan diri. Artinya punya kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri ini adalah kemampuan memimpin diri sendiri. Sebelum memimpin orang lain, kita harus cakap memimpin diri sendiri. Kita harus cakap mengendalikan diri sendiri. Ini terkait erat dengan emosi. Ya, beberapa waktu kita di rumah aja kan. Mungkin emosi kita juga berubah, kebiasaan kita juga berubah, temperamen kita juga berubah. Tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah baru, ibadah new normal. Tetap sikap hati kita harus dalam standar perkenan Tuhan. Tidak boleh kita lalu mentolerir, oh di rumah saja. Jadi sekarang karena kebanyakan dulu, sekarang saya pelayan Tuhan jadi modelnya demikian. Nah, itu jangan. Standarnya tetap. Walaupun cara ibadah, bentuk ibadah boleh berubah, tetapi sikap hati kita sebagai pelayan Tuhan harus tetap. Standarnya apa? Mampu mengendalikan diri sendiri. Ini hal yang tidak mudah. Banyak orang mengalami perubahan emosi karena apa? Karena di rumah saja. Ya, karena masa pandemi ini orang banyak berubah, emosinya juga berubah. Ketika mengalami kebebasan, waduh bebasnya seperti kuda liar ya. Waduh, tanpa memikirkan lagi, rasanya sudah bebas. Ini yang harus tetap kita jaga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai persiapan pribadi kita, siap sigap melayani, kembali melayani Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Mampu mengendalikan diri di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ketiga. Bukan peminum, bukan pemabuk, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Ini mampu mengendalikan diri itu, ya jadi bukan peminum, bukan pemabuk. Pemabuk itu orang kalau mabuk itu setengah kesadarannya. Dia nggak bisa mengendalikan diri dengan baik. Dan dikatakan juga bukan hamba uang. Ya, masa pandemi ini kita bisa lihat betul-betul
orang itu hamba uang apa bukan? Ya, karena sekarang kita terisolasi, terhambat, terkendala di dalam kita menjalankan aktivitas mata pencaharian kita, banyak yang terkendala. Kalau betul-betul kita tuh diperhambat sama uang, Pak, stresnya minta ampun. Ini masa pandemi ini betul-betul membuat banyak orang mengalami perubahan-perubahan. Ya, coba orang yang biasanya hidup mengandalkan uang, wah dia dikasih zaman begini aja udah bingungnya setengah mati. Betul. Banyak yang orang menjadi tidak mampu mengendalikan diri, lalu jadi gila, bisa sakit jiwa, bisa. Tetapi bagaimana kita? Kita harus mempersiapkan diri, kembali menata ulang, diingatkan kembali panggilan sebagai pelayan Tuhan. Jangan jadi hamba uang, tetapi kita jadi tuan daripada uang itu, pengelola dari kasih karunia, pengelola dari uang itu sendiri. Jangan sampai kita ditaklukkan, diperhamba oleh uang. Itulah yang dimaksud dengan mampu mengendalikan diri sendiri. Dikatakan juga di dalam ayat yang kedua itu adalah bijaksana. Nah, sekarang ini betul-betul kita harus di dalam sikap bijaksana. Yang bijaksana itu adalah berhikmat dan berpengetahuan. Berhikmat, berpengetahuan, mampu memahami keadaan orang lain. Selain kita menata diri, mempersiapkan diri untuk kembali masuk di dalam pelayanan real, walaupun terbatas, kita juga mesti punya hikmat, kebijaksanaan, pemahaman. Karena nanti sikap jemaat kita juga yang kita layani banyak yang berubah. Banyak yang berubah. Emosinya mungkin berubah, ya ketakutannya dan lain sebagainya. Banyak yang berubah. Dari sebab itu kita mesti mempersiapkan diri dengan sikap bijaksana. Bijaksana adalah berhikmat dan juga berpengetahuan untuk bisa memahami orang lain, empati kepada orang. Nanti kalau kita selesai ibadah juga mungkin juga diatur supaya jalannya satu-satu turunnya. Jangan murudul gitu kan ya, biasanya berombol ya. Kalau yang pakai lift ya diatur 4 orang. Nah, itu semua berubah. Ketika yang satu ketinggalan bisa jengkel. Itu jemaat kita yang sudah usianya senja bisa seperti terjadi demikian. Sebab itu kita pelayan-pelayan itu harus siap menghadapi semuanya ini. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu juga rela berkorban, suka memberi tumpangan. Suka memberi tumpangan itu kerelaan kita. Berkorban, suka memberi tumpangan. Jadi mempersilakan orang lebih dahulu. Jadi dalam antrian di sini turun tangga ya bisa satu-satu berjalan. Semua harus dilakukan dengan alon-alon. Sekarang tuh ya mesti alon-alon. Ya, yang saya kebayang tuh nanti mesti alon-alon. Mau masuk ke gereja diukur dulu suhu badannya ya. Terus dipersilahkan ini hand sanitizer, cuci tangan dulu. Terus mungkin nanti tisu, nggak mau tisu. Nah, kita pun melayani. Ini tisunya tante, ini tisunya om gitu. Khususnya bapak-bapak kan nggak bawa tisu. Kalau ibu-ibu bawa tisu. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan model baru. Waktu yang lalu kita tidak perlu hal demikian. Tetapi nanti kita mungkin perlukan itu. Gitu. Nah, itulah pola-pola pelayanan yang baru. Rela berkorban. Nah, sebab itu kita betul-betul mesti kembali mampu mengendalikan diri, emosi kita terkendali. Ya, tidak mudah marah dan betul-betul harus bijaksana. Rela berkorban dan cakap mengajar orang lain. Cakap mengajar orang lain. Cakap memberikan nasihat. Cakap mengajar. Kenapa? Karena kita pelayan-pelayan. Karena kita pemimpin-pemimpin. Kita ini pengurus jemaat. Kita ini selain melayani, tapi juga sekaligus kita juga pemimpin yang mengarahkan mereka. Nanti sebentar kita selesai ibadah kita rapat.
Untuk apa? Untuk memikirkan persiapan-persiapan apa dan apa-apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita persiapkan? Melayani. Kenapa? Kita harus apa? Karena kita pemimpin, memikirkan mereka. Itulah satu sikap bahwa kita tuh rela berkorban. Memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Ya, puji syukur pada Tuhan. Kalau kita lihat surat Timotius ini, surat Paulus pada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, Allah tolong bacakan. 1 Timotius 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini nasihat. Cakap mengajar. Ya. Dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan. Menjadi teladan ini perlu pengorbanan. Menjadi teladan ini perlu menggali potensi kasih karunia yang ada supaya betul-betul kita dapat mengembangkan kasih karunia yang ada pada kita. Sehingga menonjol. Teladan itu di atas rata-rata baru bisa jadi teladan. Dikatakan oleh Rasul Paulus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus, diaken-diaken harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Di atas rata-rata orang-orang percaya. Apanya? Dikatakan di sini. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Ini harus di atas rata-rata, standarnya demikian. Nah, ini yang kita perlu renungkan ulang, renungkan bersama menjelang new normal. Ya, menjelang new normal. Ini persiapan-persiapan. Selain kita mempersiapkan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan, kita juga mempersiapkan diri kita sesuai dengan tugas panggilan kita sebagai pengurus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini yang harus dilakukan. Kita harus ingat ulang. Jangan kita menyamara, oh ya samalah semua. Tidak. Tetapi kita tuh dipanggil untuk menjadi teladan di atas rata-rata. Teladan itu di atas, menonjol. Ya, puji syukur pada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan cakap mengajar. Sebab dengan memberikan teladan, kita menjadi contoh, menjadi panutan. Mungkin kita tidak mengajar secara verbal, tetapi memberikan contoh kepada orang-orang lain. Itu juga cara kita mengajar. Ya, mengajar itu memberikan teladan. Itu pengajar yang efektif. Memberikan contoh, memberikan teladan. Nah, itulah standar kepribadian dari pelayan-pelayan Tuhan. Penilik jemaat, pemimpin rohani, itu standar kehidupan, standar pribadi, mampu mengendalikan diri sendiri. Lalu juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, standar di dalam hidup rumah tangga. Itu juga ada penilaian standar hidup rumah tangga. Coba kita kembali di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-4. 1 Timotius 3 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, ini standar daripada pelayan Tuhan. Seorang kepala keluarga yang baik. Seorang pemimpin keluarga yang baik. Dan lebih dikhususkan sebagai bapak-bapak. Bapak-bapak adalah kepala di dalam keluarga, pemimpin di dalam keluarga. Tetapi tidak terlepas berarti ibu-ibu tidak. Ibu-ibu itu penolong yang memampukan bapak berperan, berhasil dalam kepemimpinan. Ibu itu kan penolong. Jadi orang tua yang baik, disegani dan dihormati
oleh anak-anaknya. Nah, ini merupakan satu standar. Standar hidup siapa? Hidup pelayan, hidup pendidik jemaat, hidup pemimpin rohani, hidup pengurus dalam satu komunitas tubuh Kristus. Ini standar-standar yang tidak boleh dilupakan. Puji syukur pada Tuhan. Jadi memang kita harus menjaga kehidupan rohani di dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kita ini terlatih di dalam memimpin anak-anak kita. Mereka menghormati kita. Bukan karena tuntutan kamu harus hormat sama orang tua, tetapi secara otomatis terbentuk jiwa yang penuh hormat dan menyegani orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya memberikan teladan-teladan pengajaran yang baik, bijaksana, mampu mengendalikan diri. Puji syukur pada Tuhan. Sebab kalau standar hidup rumah tangga yang tidak ada, apa jadinya? Kita lihat ayat yang kelima, Pak Malam, tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ya, jadi begini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini akibat. Kalau kita tidak bisa memimpin keluarga, bagaimana kita bisa memimpin di dalam hidup berjemaat? Jadi kepemimpinan ini memang harus dibangun. Ketika kita merenungkan bersama, wow, kita ini punya status yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dari sebab itu hargai status kita, hargai posisi kita, dengan mentaati standar ini dan melakukannya. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang pertama cakap memimpin diri sendiri, kedua cakap memimpin orang lain dengan menjadi teladan. Memimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang menjadi teladan. Saat-saat ini kita banyak dengar berita tentang itu, premanisme, ya. Para preman itu juga ada pemimpinnya, ya. Untuk melakukan satu tindak kejahatan juga ada pemimpinnya. Ada yang mengatur, mensiasati, memberikan tugas ini, kamu lakukan ini bagian ini. Itu ada kepemimpinan. Tetapi premanisme itu melakukan kepemimpinan secara jahat. Tetapi kita sebagai pemimpin rohani, wah, luar biasa. Mari kita betul-betul membawa diri dan mempersiapkan diri untuk memasuki hal yang demikian. Dan juga syarat yang diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius ayat yang ke-6, Pak Malam, tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, janganlah ia seorang yang baru bertobat, yang agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dikatakan jangan ia seorang yang baru bertobat, jangan seorang yang baru anak-anak rohani. Maksudnya begitu. Mungkin usianya sudah lanjut, tapi baru bertobat. Secara rohani mereka adalah anak-anak rohani. Jangan. Diharapkan pribadi-pribadi menjadi pemimpin-pemimpin jemaat itu terlibat dalam kepemimpinan orang yang betul-betul dewasa di dalam rohani. Punya kekuatan, bisa mandiri secara rohani. Supaya apa? Tidak sombong. Agar jangan menjadi sombong. Wah. Jadi Rasul Paulus juga memahami, karena status jabatan sebagai pelayan Tuhan itu status jabatan yang indah, yang mulia, mudah sekali orang jadi sombong. Hari sebab itu diperingatkan seperti demikian. Jangan anak-anak rohani. Kenapa? Karena baru anak-anak rohani mudah sekali sombong. Bagaimana kita caranya agar kita bisa memiliki sikap rendah hati? Ya tiada lain, belajar kepada Kristus, teladan kepemimpinan yang melayani. Amin. Kristus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar kepada Kristus. Itulah teladan
kepemimpinan yang melayani Kristus. Ya, jadi Rasul Paulus terus mengingatkan anak rohaninya Timotius, ingat ini nilai-nilai kepemimpinan. Jangan yang baru bertobat, jangan yang baru bertobat, agar tidak sombong. Puji syukur kepada Tuhan. Hal-hal inilah yang harus kita renungkan bersama, kita diingatkan kembali agar kita betul-betul dapat menjalani hidup sebagai pelayan Tuhan. Jangan yang baru bertobat, tapi harus yang dewasa di dalam iman, mandiri di dalam iman, dan rendah hati dengan cara mengosongkan diri seperti Kristus. Dan ayat yang terakhir 1 Timotius 3 ayat yang ke-7, Pak Maman, tolong. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Jadi, Bapak Saudara terkasih, tugas pemimpin, pengurus gereja, pendiri jemaat itu baik di dalam komunitas atau di luar, tetap memiliki perilaku, tutur kata, tingkah laku yang dapat menjadi teladan. Amin. Nama baik. Jadi bukan hanya di lingkungan pekerjaan Tuhan, bukan hanya di lingkungan gereja saja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita betul-betul punya nama baik, menjadi garam, menjadi terang bagi orang di luar sana, agar orang di luar sana pun melihat teladan Kristus melalui kepemimpinan kita. Kepemimpinan kita menjadi teladan. Itu secara tidak langsung kita menjadi pemimpin. Walaupun tidak ada surat, tidak ada SK yang mengeluarkan, wah kamu pemimpin ini ya. Tidak. Tetapi orang menjadi teladan itu sudah otomatis menjadi pemimpin. Banyak yang mengikuti teladan. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah hal-hal ini yang mengingatkan kita bersama pada saat ini untuk kita mempersiapkan diri masuk di dalam new normal, model ibadah yang baru, tetapi sikap hati tetap tidak berubah, sebab kita meneladani Kristus sebagai pemimpin yang melayani. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kita turun. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Di tempat ini dan pada kesempatan ini kami dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berbicara, tetapi firman-Mu hidup. Oleh terang Roh Kudus, firman-Mu tertanam, termeterai di dalam setiap pribadi yang ada di tempat ini, dan juga bagi mereka sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Agar mereka semua dapat memahami akan didikan, tuntunan, peringatan daripada Tuhan untuk siap memasuki new normal, pola ibadah yang baru. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah pertolongan Tuhan nyata juga di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam menghadapi pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, dan juga masalah pelayanan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapak, hamba mau menyerahkan setiap pribadi umat tebusan ini. Jadilah kehendak Tuhan atas kami masing-masing. Sebab kami percaya kehendak Tuhan itu sempurna, baik bagi kami, dan senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Dari tempat ini kami juga bersatu berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa yang kami kasihi. Dari sebab itu kami berseru membelas kasih Tuhan. Tolong bangsa Indonesia, tolong para pejabat tinggi pemerintah, agar mereka berhikmat, bijaksana, berpengetahuan untuk mengambil keputusan demi keputusan dalam menghadapi situasi yang sangat menakutkan dan menyulitkan ini. Berikan kepada para petinggi pemerintah
hikmat akaruni, keberanian dan kebijaksanaan. Dan berikan kepada seluruh bangsa Indonesia rasa hormat dan takut akan Tuhan melalui ketaatan mereka terhadap aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga semuanya dapat tertata, dapat teratur dengan rapi. Bangsa ini dapat keluar dari persoalan peliknya. Bahkan bangsa ini diberkati untuk diselamatkan. Jadilah kehendak Tuhan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih untuk segala berkat, rahmat, anugerah Tuhan yang sempurna. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita sama-sama bagi berdiri, kita tadakan. Ibu Bapak Saudara terkasih, terima segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab Dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta segala sesuatu. Dia penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Dan hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus akan kembali. Sebab itu terimalah dan bawa pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralasan segala doa ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita naikkan pujian syukur. Terima kasih. Ibadah online, biarlah yang di rumah juga dapat menikmati ibadah bersama sebagaimana kita pagi hari ini. Pengumuman selanjutnya akan diberitakan melalui informasi-informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Gereja. Shalom, Tuhan memberkati.